Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, malam ini saya benar-benar bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena mendapatkan tamu orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu umat kekasih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang secara khusus juga kekasih cucu Rasulullah, yaitu kekasihnya Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Allahumma syurna fi zumrati Abil Faid At-Tijani wa amiddana bimadadi khatmil awliya'il kitmani. Para hadirin, juga saya berterima kasih jauh-jauh ikhwan dari Cirebon juga datang, walaupun terpaksa pulang lebih dulu karena ada tugas, karena petugas ekspedisi. Tapi andaikan tidak ada mahabbah, tidak mungkin datang jauh-jauh dari Cirebon ke sini. Jadi mahabbah ini adalah rahasia besar, di mana karena mahabbah orang yang tadinya bermusuhan menjadi lembut hatinya, bahkan menjadi teman yang lebih akrab daripada saudara kandung, sebagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para ikhwan rahimakumullah dan juga para hadirin, para muhibbin, yang pertama ingin saya sampaikan, mengapa kita kok harus berthariqah. Monggo ibu-ibu sementara nanti ngobrolnya nanti. Ya, sekarang monggo pengajian ini disimak baik-baik. Para ikhwan rahimakumullah, sebagaimana tadi juga di sholat Jumat sudah saya sampaikan, di akhir zaman ini dosa bagaikan hujan lebat dengan angin topannya, sak petir-petirnya, lengkap sak banjir-banjirnya. Kira-kira kalau kita punya rumah dari bilik, tahu bilik? Dari dinding bambu, kena hujan gede dengan banjir dan anginnya kayak gitu, kira-kira gimana? Bisa roboh, bisa hanyut dengan banjir. Kemudian, loh bagaimana kita punya rumah gede, kemudian sudah dari beton dan lain sebagainya. Oke, punya rumah gede dari beton, tapi kalau sudah banjirnya tinggi, kira-kira gimana rumahnya? Ya, bisa tenggelam rumahnya, bahkan bisa terseret banjir. Karena kalau sudah berbicara banjir, ya, apalagi di situ ada topan, maka disitulah bahaya yang sangat besar. Dan inilah kondisi kita di akhir zaman. Karena tiap hari kita ini mendapatkan bombardir dosa dari segala arah. Jangankan masyarakat awam, sak kiai-kiainya, bahkan orang yang mendapatkan predikat wali sekalipun, kalau masih pegang HP kena. Coba saya tanya, kalau kita buka HP, kira-kira muncul enggak tawaran untuk melihat tontonan-tontonan yang membuat kita bergejolak birahi kita? Ada apa tidak? Dibuka atau tidak? Ini keceplosan ini. Padahal saya ini belum diintegrasi ini. Itu. Jadi ini kondisi akhir zaman. Karena kita pun juga, ya saya siarkan secara streaming
pengajian ini ternyata sangat bermanfaat, terutama di daerah luar Jawa. Banyak yang tidak ada muqaddam di situ. Bahkan ya akhir-akhir ini ya ada pihak-pihak tertentu yang memberikan izin thariqah seenaknya. Padahal thariqah ini barang penting yang berbicara asrar, yang di dalamnya ada amanat khusus dari Allah kepada Rasulullah dan dari Rasulullah kepada para aulia yang tidak pantas diberikan kepada orang awam. Sekarang disebar-sebarkan lewat medsos. Sehingga saya dulu mikir, ya kenapa ya para masyayikh kita ya kebanyakan ini tidak senang dengan apa masyhur-masyhur kayak begitu, viral-viral tidak mau. Tapi di akhir zaman kayak gini, sementara maksiatnya sudah banjir bandang melanda masyarakat, bagaimana pahala harus sampai kepada orang sementara orang sudah tenggelam dalam badai WA, badai Facebook, badai apa Twitter, badai apalagi yang lain, banyak ini bermunculan. Kalau kita hanya ngaji, muridnya hanya 30 orang kayak gini yang ngaji, pulang jika tidak disiarkan sudah selesai sampai di situ aja. Sementara yang lain yang membutuhkan, sampai dari Kalimantan nangis-nangis minta digabungkan dengan grup kita. Dari Sulawesi, dari Batam, bahkan dari daerah ini Patani ikut pengajian kita. Bagaimana mereka kalau tidak kita sentuh? Sehingga karena kita bisanya dengan menyentuh dengan elektronik seperti ini, ya kita sentuh dengan cara yang sesuai dengan kondisi saat ini. Karena kalau zaman dulu para aulia ya bukan perkara asing mereka. Satu waktu bisa hadir di ratusan tempat, ini para aulia zaman dulu sudah biasa. Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu pernah dalam satu kurun waktu yang sama, di jam yang sama, hari yang sama, tampil di 178 tempat berbeda dengan materi pengajian berbeda. Bahkan pernah beliau dijebak oleh para ulama di Maroko pada saat itu untuk menguji kehebatan ilmiahnya. Ya, mereka ya sama para aulia mengalami, Syekh Abdul Qadir mengalami, Imam Ghazali mengalami. Ya, jadi dites sama para ulama besar pada zamannya. Dan dengan karomahnya ya bisa menjawab ketika berhadapan, Allah tundukkan sehingga mereka tidak berani mendongak, bahkan berbicara tidak berani. Kemudian dibuka oleh Allah rahasia yang ada di hati orang-orang itu dan dijawab. Dan inilah pekerjaan para masyayikh kelas tinggi. Kalau kayak saya belum punya karomah kayak gitu, kalau pas hanya ngaji untuk 3 orang, 4, 5 orang, gimana? Maka tidak akan sampai. Maka akhirnya mau tidak mau ya kita harus ya rela bergeser, move on dengan kondisi yang ada. Termasuk juga ada di antara umat Islam tidak mau bergeser dengan sudah kadung ikut para aulia, kemudian tidak mau dengan yang baru-baru. Padahal yang diberi tugas oleh Allah untuk kita yang baru ada dan muncul bersama kita, dan sesuai dengan apa yang ada pada kita. Ya kalau kita ikut zaman dulu, para ulama zaman dulu, saya melihat jangankan para ikhwan, saya pun juga tidak masuk karena RAM-nya rendah. Coba HP. Zaman sekarang saya dikirimin kitab dari Mesir. Kemudian ada 100 kitab dalam satu file. Ya kalau dikirim barangnya berapa ongkosnya? Maka dikirimlah via file yang sudah dikompres, kemudian masuk ke file saya, ada sekitar 150 kitab. Itu kitabnya masuk, ilmunya ada masuk.
Kenapa? Setelah filenya dibuka, kebanyakan kitabnya pening lihatnya. Kenapa? Filenya kecil. Saya ngelihat para masyayikh, almarhum Habib Ja'far dulu ketika saya nulis Thariqah At-Tijaniyah dalam neraca Al-Quran dan As-Sunnah, saya tulis, kemudian saya berikan kepada beliau kopi pertama untuk dijadikan bahan untuk penulisan itu, minta ditashih. Ya beliau orang sibuk, sehari sampai 5 pengajian. Ketika ke Jakarta, pas di Bogor menjelang acara, saya aturkan buku yang saya tulis. Sambil sibuk ke sana kemari, tiba-tiba beliau pegang begini aja, langsung manggil saya, Yunus ta'al, hada tamim hada fi mas'alal haylalah, sempurnakan masalah tentang al-haylalah. Setelah dibuka memang kurang, belum disebutkan syarat-syaratnya, belum disebutkan kaifiatnya. Yang lain setelah lagi saya sensir lagi, alhamdulillah sudah cukup. Maka itu saran dari beliau. Kalau almarhum Kiai Badri Masduki, saya melihat langsung dengan mata kepala saya, karena beliau yang mentakdim saya pertama dulu tahun 2000. Setelah saya ngeles 2 tahun, mau ditakdim tidak mau. Itu. Kemudian setelah saya pulang dari Saudi, beliau panggil saya. Kemudian ya karena sering juga beberapa kali saya diajak ikut pengajian beliau. Ya beliau kalau belajar, kalau pulang dari Mekah itu beliau mesti beli kitab. Tidak tanggung-tanggung yang dibeli, kadang-kadang sampai 2 pickup. Beli kitabnya sampai segitu. Dititip ke orang-orang. Jadi jamaah satu kloter dapat titipan semua. Sampai Surabaya dikumpulin kadang minimal 1 pickup. Itu kadang-kadang sampai 2 pickup. Itu beliau. Kemudian sampai di rumah, kan kalau kita langsung ngorok karena saking lelahnya. Enggak, beliau orang bertamu ziarah, karena beliau datang haji terus tidak berhenti, tapi sambil menemui tamu, ngomong dengan tamu, tangannya yang begini sama kita. Subhanallah, saya beberapa kali mendampingi beliau berdebat di Jakarta, di Cirebon pada tahun 86. Saya mendampingi beliau. Beliau itu hafal dengan kitab-kitab yang ada di perpustakaan lawan debatnya. Kiai, sampean punya kitab ini, buka jilid sekian, halaman sekian, baris sekian dari atas. Jadi kalau udah hafal mana mungkin, dengan barisnya halaman, dengan barisnya sekian dari atas, kalau dekat ke bawah sekian dari bawah, bunyinya seperti ini. Kenapa Anda menentang yang saya katakan, dan padahal yang saya katakan ada di kitab sampean? Itu beliau Kiai Badri Masduki. Syekh Umar Baidawi, wah juga jagoan beliau. Beliau ulama besar. Beliau orang ahli ilmu dan juga ahli di bidang ilmu balaghah. Jadi itulah diantara masyayikh kita. Lalu kalau saya mau diminta ilmu apa? Itu ilmu bim salabim tidak bisa. Itu. Oleh karena itu ya dengan seadanya, tiada akar, tiada rotan, akar pun jadi. Oleh karena itu pada malam ini saya ingin secara khusus membahas mengapa kita kok harus berthariqah di akhir zaman ini kalau ingin selamat. Dalam arti nanti di akhirat selamatnya tidak perlu deg-degan lagi. Kenapa? Ya orang yang saleh selamat tapi tetap deg-degan di akhirat. Kenapa? Mereka kalau hanya ibadah dengan kemampuannya, maka mereka tidak mendapatkan, ibaratnya dalam kehidupan sehari-hari tidak ada garansi. Tidak ada yang memberikan garansi. Tidak ada yang jamin pasti selamat. Kecuali hanya sudah pada dirinya, atau dia memang sudah mendapatkan garansi dari Allah.
Di mana di Quran dijelaskan lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Coba kita siapa yang ngasih garansi? Yang punya garansi. Jadi yang disebut para aulia yang sahih jelas di Quran. Ala inna aulia Allah la khaufun alaihim. Pertama, tidak ada khauf lagi. Tidak ada rasa takut pada siapapun, pada apapun, kapanpun, dimanapun, hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Walahum yahzanun, dan mereka tidak berduka cita dengan apa yang terjadi di alam semesta yang menyenangkan, termasuk kejadian yang tidak menyenangkan. Mereka tidak akan berduka cita. Kenapa? Sudah tahu bahwa itu adalah takdirnya Allah, dan para aulia adalah taslim dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah, tanpa ada sedikit pun hati resah dengan apa yang telah ditentukan. Kalau kita kan tidak. Mendengar berita begini langsung, wah ini kalau seperti zaman dulu, ya, mendengar nikah akan kembali ke Surabaya, ya pada deg-degan semua. Ya, para aulia tidak. Itu. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Kenapa? Alladzina aman, karena keimanan mereka sudah sempurna. Bukan iman abal-abal kayak kita. Dulu ketika saya ngaji ke almarhum Habib Ahmad bin Abdullah Al-Muhdar Bondowoso tiap hari Selasa. Kemudian beliau membahas ayat ini, langsung bertanya kepada para ikhwan pada saat itu. Beliau tanya, coba saya tanya kepada sampean semua, andaikan saat ini datang, ya, petugas dari kabupaten yang memberikan surat resmi dengan kop Presiden Republik Indonesia. Ya, pada saat itu masih tahun 88. Ya, si zamannya Pak Harto. Si zaman Orde Baru. Oh ya, berarti saya tua kalau gitu ya. Iya. Jadi pada saat itu beliau bilang, coba sekarang ada petugas resmi dari kabupaten bawa surat dengan kop resmi kepresidenan bahwa presiden akan hadir dan mengundang Anda untuk hadir. Di bawahnya tercatat setiap peserta akan mendapatkan uang 1 juta. Habib tanya, yakin apa enggak sampean? Jelas. Kalau sampean begitu, yakin apa tidak? Kop resmi. Yakin. Yakin kan? Tuh. Kemudian beliau tanya, cuma undangannya harus datang jam 2 malam. Datang apa tidak? 1 juta. Datang apa enggak? Kira-kira jam berapa datangnya? Jam 8. Lah iya, daripada nyangkul mau dapat 1 juta, coba. Daripada nyetir mobil mau dapat 1 juta, kapan dapatnya? Ini tiba-tiba mau diundang, mau dikasih duit 1 jutaan. Dan kopnya resmi. Kop kepresidenan yang nyampaikan orang kabupaten, petugas resmi. Yakin kan? Itu. Kira-kira dari misalnya 1.000 orang yang diundang, berapa persen yang tidak datang? 0%. Hanya 20.000 sampai ada yang mati rebutan duit zakat 20.000, ada yang mati kan? Kalau sudah menjelang Ramadan, menjelang hari raya. Ini dengan undangan manusia, ya, ya lepas dari semuanya, yang namanya manusia bohong ada apa enggak? Ada apa tidak? Ada. Bisa bohong, bisa tapi kalau sudah kopnya resmi, yakin dan datang tepat, bukan tepat waktu, bahkan sebelum waktunya, takut dapat tempat paling belakang. Betul apa tidak? Iya. Bagaimana kalau kita diundang oleh Allah? Diundang tahajud 1/3 malam terakhir.
dengan janjinya asa ayyab azaka rabbuka maqaman mahmuda. Coba dari yang hadir ini, yang hadir tiap malam memenuhi panggilan Allah berapa orang? Ayo ngacung yang berani itu. Padahal Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu menyatakan, ya, mengharuskan kita, sebagaimana Nabi menyatakan, andaikan aku tidak khawatir tahajud itu menjadi kewajiban, niscaya saya tampakkan tahajudku kepada semuanya. Karena apa? Begitu besarnya pahala dan kehormatan dari Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada orang yang melaksanakan sholat tahajud. Tapi kalau Rasulullah yang mengatakan Al-Amin, ingat Rasulullah adalah Al-Amin, orang yang paling dipercaya, tidak pernah bohong selama hidupnya. Bahkan musuhnya, ya, musuhnya aja ditanya, Abu Jahal ditanya, "Kaifa Muhammad?" Apa jawabnya? Wallahi. Jadi musuhnya bersumpah, "Anna Muhammadan", dikasih anna, dikasih lam, la sadikun. Jadi saya bersumpah, sesungguhnya Muhammad itu orang paling jujur. Ditanya, "Loh, kenapa kamu memusuhi dia?" Oh, lain. Ya, jadi bukan urusan jujur tidak jujur. Kenapa? Ya karena sudah urusan jabatan, ya saling membunuh sudah biasa dari zaman baheula. Ya, kenapa? Iri. Karena sifat itu. Para ikhwan rahimakumullah, jadi para aulia la khaufun alaihim wa lahum amanu. Keimanannya sudah sempurna. Iman kepada siapa? Kepada Allah. Kalau Allah yang menyatakan sudah selesai. Kalau Rasulullah yang menyatakan selesai sudah. Yakin. Tanpa berpikir apa dan mengapa dan bagaimana. Itulah orang mukmin. Kalau masih mikir berarti belum mukmin, masih Islam. Itu. Jadi para sahabat yakin dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seyakin-yakinnya. Ketika Rasulullah memimpin peperangan, apa yang terjadi? Ada sahabat masih makan kurma dalam persiapan perang. Musuh sudah di depan mata. Kemudian tinggal 3 kurmanya, 3 butir. Karena bagi zaman sahabat itu ya kondisi benar-benar kondisi itu sahabat fakir dan miskin kebanyakan. Sehingga ketika mau berperang dalam kondisi mungkin hanya makan beberapa butir kurma sudah berangkat. Kalau kita habis kenyang ngantuk, para sahabat habis makan kurma tambah tegar kemudian berangkat siap menyambung nyawa untuk menjemput surga. Ini mereka. Kemudian ada sahabat tanya, "Ya Rasulullah, kalau saya mati dalam peperangan ini, apa balasannya ya Rasulullah?" "Lakal jannah." Bagimu surga. Apa yang dia lakukan? Terlalu lama nunggu 3 butir kurma dimakan, dibuang kurmanya. Gebrak kudanya langsung nerjang ke pihak musuh sendirian dan secara teori mati. Akan tetapi dia tidak mau mati sendirian. Dia berbuat yang terbaik sehingga banyak musuh belum peperangan dimulai gara-gara orang ini banyak yang jatuh, luka bahkan yang mati. Walaupun dia juga harus mati. Inilah sahabat. Kenapa? Imannya sudah benar-benar mancap di hatinya. Jadi bukan hanya disuruh tahajud, disuruh perang langsung gebrak kuda dan siap mati duluan, rebutan mati duluan. Ini kalau sahabat. Ini orang sekarang katanya bela agama masih pakai apa di apa namanya? Kalau orang di ijazah kata orang Madura, ya, digembleng dulu kata ini, sehingga masih ini berarti takut mati kan? Jadi kalau sahabat dulu udah ada yang takut mati, udah ada yang pakai doa macam-macam, bahkan ingin mati. Bahkan ada sahabat seperti apa Saifullah, siapa namanya? Khalid bin Walid, nangis karena matinya di atas ranjang.
Jadi mati dalam peperangan bagi mereka kehormatan. Sehingga mereka mencari mati dalam perang. Ingin dapat syahadah, ingin menjadi syahid. Itu. Apa? Iman. Dan para aulia itu, para sahabat itu wali semuanya. Wali semua. Di samping wali mendapatkan martabat sahabat. Sehingga kata Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu anhu, wali kutub yang paling tinggi martabatnya tetap berada di belakang sahabat. Jadi kewaliannya di bawah wali kutub, tapi martabat sahabatnya ini yang tidak bisa dikejar oleh wali setinggi apapun. Sehingga kata Syekh radhiyallahu an, ibadahnya para sahabat dibanding ibadahnya wali kutub sama dengan perbandingan terbangnya burung layang-layang dengan semut hitam yang berjalan. Itu. Jadi ketika ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi angin puting beliung yang akan menghabiskan iman itu relatif teratasi dengan syafaat Rasulullah. Relatif teratasi dengan bagaimana terjangan hidayah yang memancar dari hati Rasulullah secara langsung. Tapi di akhir zaman seperti ini, ya orang-orang yang punya iman kayak gitu saja sudah sulit dicari. Dosanya sulit dibendung. Oleh karena itu, ayo kita takar diri kita. Kalau orang beribadah secara umum adalah mendapatkan ajrul amal. Jadi yang pertama, orang beribadah mendapatkan pahala amal. Solat mendapatkan pahala solat. Baca Quran mendapatkan pahala baca Quran yang rata-rata 10 kali lipat dari nilai pahala aslinya dikalikan 10 oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap kebaikan dan ketaatan. Kalau berbuat dosa, dosanya satu, tidak dilipat gandakan. Kecuali Ramadan dan kecuali di tanah haram. Itu. Jadi itu. Secara umum ya dosa satu ya satu. Cuma dosa satu walaupun tidak disaring, dosa adalah dosa. Tapi kebaikan harus disaring dulu. Jadi pertama disaring secara fikih benar atau tidak sholatnya. Kalau tidak memenuhi syarat, rukun dan syaratnya tidak cukup, maka tidak sah ibadahnya. Ibadah tidak sah ada enggak pahalanya? Tidak ada. Kemudian ketika sudah sempurna secara fikih, syarat dan rukunnya lengkap, bacaannya bagus, gerakannya pas benar, berarti ibadahnya sah. Apa artinya sah? Benar. Apakah ibadah yang benar langsung berpahala? Entar dulu. Jadi ibadah yang sudah benar secara hukum adalah pertama menggugurkan kewajiban. Jadi kalau kita sholat isya sudah sesuai dengan kaidah, maka tuntutan kewajiban sholat isya sudah gugur dari kita. Akan tetapi apakah berpahala? Wallahu a'lam. Karena apa? Ya, masih ada hal lain yang akan disaring. Setelah syaratus sihah ada syaratul qabul, syarat diterima. Bagaimana harus diterima itu ibadah? Pertama khusyuk. Coba ayo kita lihat diri kita masing-masing. Sholat isya tadi yang khusyuk 100% ada enggak? Ada enggak yang khusyuk 100%? Wong Nabi pernah mengadakan lomba kehusyuan itu dengan hadiah sorban dari Turki pada zaman itu. Sorban terbaik made in Turki. Ya, jadi ada lomba zaman Rasulullah. Siapa yang paling khusyuk sholatnya? Semua ada yang baru 1 rakaat sudah gugur kehusyuannya.
Ya. Kemudian yang paling tinggi Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Tapi juga ada yang lepas. Begitu tahiyat terbetik aku yang menang. Berarti sudah hilang keusukannya kan? Karena ingat sesuatu di luar sholat. Pasti saya yang menang ketika tahiyat. Ya karena sahabat jujur. Dan Rasulullah tahu dengan hati para sahabat. Maka ditanya, kapan kamu berkata aku yang menang? Jawab, ya Rasulullah benar. Ketika saya tahiyat merasa bahwa akulah yang menjadi pemenangnya. Jadi kelasnya Sayyidina Ali karamallahu wajhah masih ada celah untuk tidak khusyuk. Lalu kalau kita ini, ayo Allahu Akbar, ingat apa enggak dengan yang lain? Sehingga ada pameo ya bahasa orang jalanan, kalau kamu kehilangan sesuatu bingung dicari kesingsal di mana, ambil wudhu sholat Allahu Akbar ingat. Benar kan? Nyata apa tidak? Ya ini bukan nyata aneh tapi nyata. Oleh karena itu bagaimana agar supaya khusyuk? Juga ada. Kenapa kita kok tidak khusyuk? Yang perlu dilihat pertama makanan kita. Jadi kenapa kita harus makan makanan halal? Halal barangnya karena tidak tahu fikih toharoh, mencucinya tidak benar. Sehingga banyak ya barang halal tapi salah nyucinya najis masih. Kira-kira makanan yang najis secara hukum halal apa haram? Hakikatnya haram. Makan nasi halal tapi yang nyuci beras tidak benar. Sehingga di antara mujahadah saya berusaha tidak makan di rumah. Selalu berusaha makan di rumah masakan istri. Karena saya yakin istri sudah bisa dengan tohar. Dan saya ketika makan di rumah terus merasa kehusuan lebih terjamin. Tapi coba perjalanan Jakarta Surabaya, kira-kira mampir di rest area, perlu makan atau tidak? Udah repot. Begitu saya kemarin sampai di Probolinggo langsung, jenengan sakit malam niki, jenengan sakit, sudah undangannya sana sehingga 2 malam berturut-turut saya di Bondowoso. Itu sehingga saya punya waktu berbicara dengan keluarga hanya 1 hari. Harus ke Mojosari karena sudah janjian hari ini dengan ikhwan. Itu. Coba kalau dapat undangan, masa mau tanya, ini gimana nyucinya ini? Tidak mungkin kan? Itu. Oh ya di pesantren, iya di pesantren. Cuma yang nyuci bukan bunyai kan? Coba yang masak tidak mungkin bunyai. Apalagi pesantren besar. Ya mesti masyarakat. Dan masyarakat kadangkala istrinya ikhwan nyuci baju aja tidak benar. Bahkan saya pernah ya wudhu ya di ustadz ya ngundang saya, begitu saya wudhu pakai keran, kemudian baknya bak yang ini yang hanya 1 jengkal itu. Coba saya tanya, kalau pakai 1 jengkal gitu tingginya, coba brak mandi besar balik lagi apa enggak? Kalau yang balik itu suci mustakmal. Kalau yang balik itu cipratan dari bawah, bekas orang mandi kan pasti kencing, nyiprat ke atas, gimana jadinya? Najis. Kalau sudah mandi besarnya pakai air najis, gimana mandi besarnya? Ini belum wudunya. Sehingga untuk sampai ke syartul qabul, syartus sihahnya sudah minta ampun ruwetnya. Sehingga andaikan tidak ada rahmat Allah, andaikan Allah tidak Rahman Rahim yang disebut pertama, kita tidak punya kesempatan apapun untuk masuk surga. Semuanya, termasuk kiainya. Karena begitu ketatnya, agar supaya kita benar saja ibadah ini sudah bagus. Apalagi menjadi ibadah yang makbul.
Bagaimana hati kita menjadi khusyuk dari awal merasa kalau menyembah kepada Allah, menghadap kepada Allah, berbicara dengan Allah dalam solatnya. Makanya as-salat mi'rajul mu'min. Ya, mukmin ini sudah lepas dari najis dan macam-macam, bahkan dari najis yang ada dalam hatinya. Jadi ada syaratus sihah, ada syaratul qabul. Yang pertama untuk qabul adalah khusyuk, sadar kalau ibadah sedang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ya, setelah khusyuk ini, bagaimana untuk mencapai khusyuk? Satu dari makanan tadi. Yang kedua, ya, selain makanan, dari tontonan. Makanya saya bilang, jangankan orang awam, kiainya aja doyan lihat HP. Memang pengajian yang dilihat, tapi selesai pengajian kalau sudah YouTube kan ada film-film yang lain yang sponsor, lihat sponsornya aja, masya Allah sudah. Coba lihat yang begitu, senang atau tidak? Senang apa tidak? Kalau ada yang bilang tidak senang, tinggal dibawa ke porong. Artinya sudah tidak normal. Gimana ini? Bilang tidak senang, dibilang tidak normal. Bilang senang nanti tambah tidak normal. Overdosis. Ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi setelah kita menjaga makanan, menjaga tontonan. Yang ketiga juga menjaga telinga kita dari mendengarkan cerita-cerita gosip yang tidak karu-karuan. Kalau sekarang yang di seni orang kan yang gosip. Coba ada kiai ngaji kayak gini yang dengerin berapa orang? Ngaji sambil bergosip ada enggak? Ngaji sambil gosip ada apa enggak? Ada. Ini jadi setan di mana-mana. Itu. Tapi kalau saya dengan setan tidak takut saya. Karena apa? Saya lebih takut dengan diri saya sendiri. Kenapa? Bisa jadi, mohon maaf dan naudzubillah, ya, kalau tidak dapat pertolongan, jadi ustadz, jadi kiai lebih bahaya dari setan. Bahkan jadi muqaddam itu bisa lebih bahaya dari setan. Kenapa? Kalau kiai bilang nggih yai, siap. Ya. Kan gitu kan? Kalau yang disampaikan tidak sesuai dengan pesan Rasulullah, hanya untuk memenuhi kepentingan pribadinya, apa yang terjadi? Apa bukan setan? Ini para ikhwan. Oleh karena itu tolong juga, ya, muqaddam yang masih muda ini bukan pekerjaan ringan jadi muqaddam. Tanggung jawab. Dan yang paling saya takuti dalam tugas saya sebagai muqaddam ini satu. Ketika di mahsyar ketemu Sayyidi Syekh radhiyallahu an, ada ikhwan menggugat, "Ya Syekh, itu Pak Yunus itu tidak benar jadi muqaddam. Apa? Saya tidak diajarin dengan benar. Kenapa? Karena saya tidak bisa ngamplopin." Di akhir zaman gini ada apa tidak? Ada apa tidak kayak gini? Kalau sampai ada, naudzubillah, tapi tolong ikhwannya. Wallahi saya paling takut dengan ini. Saya lebih takut kepada ikhwan yang miskin lah. Wallahi. Kenapa? Yang miskin kemudian diberi ketakwaan oleh Allah. Sebenarnya dia kekasih Allah. Dikasih kondisi kayak itu, dia betah dengan dan istiqomah, lebih hebat daripada orang kaya yang istiqomah. Saya bisa datang kemana-mana karena ada mobil. Coba yang miskin dari Surabaya ke Mojosari tidak punya ongkos, gimana? Bisa datang enggak? Datang karena barokah temen. Ayo ikut aja, ada usah bayar. Ada yang kayak gitu. Semoga ikhwan ini ada perasaan kayak gitu dengan yang lain. Ya seperti kemarin dari Jakarta, baru tahu malam Sabtu mau berangkat Sabtu pagi ke Probolinggo, ada yang hanya pegang uang 50.000. Seat masih ada, bilang ke saya,
Pak Yai, saya ingin tahu ke pesantrennya Habib Ja'far, saya ingin datang ke tempat beliau ziarah, tapi saya tidak punya uang, adanya 50.000. Kalau saya bayarkan ongkos ini habis, saya tidak punya uang untuk jajan dalam perjalanan. Saya bilang ke panitia, sudah masukin aja. Kemudian dia janji mau bayar setelah pulang. Bayar tidak bayar masukin aja lah. Ya, dibayar nanti ya rezekinya panitia, tidak bayar ya sudah menjadi sodakohnya panitia. Kayak ini, kenapa? Mahabbahnya sampai duitnya enggak ada. Ada yang duitnya banyak, tidak sampai karena sibuk dengan bisnisnya. Ada apa tidak? Ada apa tidak? Ini para ikhwan rahimakumullah, kondisi akhir zaman. Ya, jadi kalau kita beribadah ya, sebagai orang awam, ini pertama mendapatkan ajrul amal. Kemudian bagi mereka yang istiqomah berjamaah di masjid mendapatkan ajrul jamaah, ajrul ijtima, pahalanya berkumpul 27 kali lipat daripada sendiri. Ada lagi yang mendapatkan pahala waktu. Contohnya Lailatul Qadar dan Ramadan. Untuk kelas awam ya Ramadan rame, orang sholat, orang ta'an, orang tadarus, tidak usah kita ini. Cuma kalau kita sudah berbicara tasawuf, ini sudah lain lagi masalahnya. Jadi kalau orang awam mau istiqomah selama Ramadan aja untung. Ketika ada Lailatul Qadar mereka berduyun-duyun ke masjid, iktikaf. Setelah itu 1 tahun tidak pernah nyentuh masjid. Ada apa tidak? Ketika Lailatul Qadar semalaman tidak tidur. Begitu bukan Lailatul Qadar mendengkur siang malam. Ada apa tidak? Ini kondisi akhir zaman. Mending mereka semoga diterima oleh Allah, walaupun ibadah mereka itu kadang-kadang syarat rukunnya tidak pas, tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita bicara fikih, ya harus sesuai dengan ilmu fikih, sah dan tidak sah. Tapi kalau sudah bicara rahmat Allah, ya lain lagi ceritanya. Jadi ada dapat pahala karena waktunya, ada dapat pahala karena tempatnya. Ibadah di rumah berbeda dengan di masjid. Ibadah di Madinah beda dengan di rumah 1000 rakaat. 1 rakaat di Madinah di Masjid Nabawi, 1000 rakaat di rumah lebih besar pahalanya 1 rakaat di Masjid Nabawi. Cuma ongkosnya. 1 rakaat di Masjid Haram sama dengan 100.000 rakaat di tempat yang lain selain Madinah. Sama juga ongkosnya. Dan juga kalau sudah di sana, ketika di rumah menggebu-gebu mau ngaji, mau ini macam-macam di Masjid Nabawi, di Masjid Haram. Begitu sampai di sana habis makan ngantuk dah. Itu sehingga banyak orang ketika haji itu tidak termanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kecuali orang-orang tertentu. Kebanyakan ya habis makan tidur baru berangkat ke masjid karena diobrak-obrak temennya. Jadi ada keberkahan dan pahala karena tempat, ada pahala karena waktu. Nah, kemudian ini orang awam mendapatkan semua. Kemudian kalau ingin mendapatkan pahala lebih banyak dan jaminan makbul, ada yang namanya ajrul hilqah. Jadi pahala hilqah, pahala berkumpul. Dengan siapa berkumpul? Dalam kehidupan kenegaraan, ya. Ini ada tetangga dulu sebelah rumah saya ketika saya masih di Gondang Dia di Jakarta Pusat. Jadi 3 rumah dari rumah saya ada orang jadi mantunya bandar narkoba.
Dia ini pegawai negeri, cuma istrinya anaknya bandar narkoba. Ketika silaturahim ke mertua, ya otomatis di dalam rumah. Ketika dia silaturahim, digerebek mertuanya, dan semua orang yang ada dalam rumah diambil semua. Mau salah mau tidak salah diambil. Ini disebut dengan pahala berkumpul kalau kebaikan. Kalau yang tidak baik resiko berkumpul. Karena duduk di rumahnya tukang narkoba dihukum, wallahu alam, agak lama tuh hukumannya. Itu. Oleh karena itu di dunia pun juga Anda jangan berkumpul dengan orang yang bermasalah sama Allah dan Rasulnya. Ditakutkan malaikat maut lagi sweeping. Pas Anda lagi waktunya kena sweeping di rumahnya bandar narkoba gimana? Kayak di situ. Itu. Walaupun orang baik tapi mati di tempat tidak baik, minimal orang berpikir kita ini bukan orang baik. Itu. Seperti tadi. Sebaliknya, walaupun bajingan, walaupun koruptor kelas tinggi, tapi ikut rombongan presiden. Di depan dikawal forader, di belakang dikawal CPM. Ada ndak yang berani nyegat? Ada ndak yang berani nyegat? Nyegat aja nggak berani, ndak apalagi nangkep. Lah itu syafaatnya pejabat. Lah kita memang banyak dosa, tapi kita berharap dengan selawat kita nanti rombongan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rombongan bersama para aulia. Jangan bilang kita ini wali, tapi orang yang cinta wali sudah bagus. Kita apalagi nabi, kita bukan, cuma kita ini orang yang cinta nabi. Kita berharap kepada Allah. Karena Rasulullah menyatakan yuhsarul mar'u ma'aman ahabba. Orang dikumpulkan bersama yang disenangi. Ayo kita ikrar senang dengan Rasulullah, senang dengan para sahabatnya, senang dengan para aulia, dan kita berharap pada waktunya nanti walaupun kita bukan wali, tapi kalau dikumpulkan dengan wali sama dengan wali. Kita bukan pejabat, tapi ketika ikut iring-iringan pejabat maka dianggap pejabat. Fasilitasnya pejabat, mobilnya pejabat, dikawal forader. Kalau kumpul dengan pejabat. Tapi kalau kumpul dengan penjahat, karena beda penjabat sama penjahat, sama-sama dikawal polisi. Cuma kalau mobil penjabat ada kuenya, ada air segar segala. Tapi kalau penjahat, ya dijamin tangannya diborgol, kaki-kakinya kalau perlu diborgol, turun ditendang, naik ditendang. Sarapannya tendangan kan? Kalau hanya tempelengan sudah itu camilan bagi mereka. Itu. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi ada ajrul hilqah, pahalanya berkumpul. Nanti ya ada hilqahnya para nabi. Hilqahnya para nabi, orang yang berkumpul dengan nabi, beribadah, berperang dengan nabi, mereka sahabat nabi. Mereka mendapatkan martabat sangat tinggi bukan karena ibadahnya, tapi karena dengan siapa dia berkumpul, dan dengan siapa, karena dengan itulah dia mendapatkan jabatan atau julukan sahabat. Kenapa? Hidup pernah melihat Nabi dan beriman cinta kepada Nabi. Cukup itu sudah masuk surga. Itu. Para ikhwan rahimakumullah. Kalau kita sekarang tidak ada nabi, jadi adanya, maka ketika turun, maka Muhammadun aba ahadim min rijalikum walakin Rasulullah wa Rasulullah wa khataman nabiyyin. Ketika turun ayat ini, Rasulullah menyatakan la nabiyya ba'di wala rasul. Tidak ada nabi lagi setelah aku dan tidak ada rasul lagi. Sahabat menyatakan, ya Rasulullah, kalau begini rusak nanti umat. Halakal ummah ya Rasulullah.
Kemudian Rasulullah menyatakan walakin al-mubasyirat. Jadi ada orang-orang yang dapat mubasyirah. Yang dalam surat Yunus ayat 64, lahumul busyra fil hayatid dunya wa fil akhirah. Al-mubasyirat ini paling tingginya ru'yatun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqdhatan wa musyafahatan. Bertemu Nabi dalam kondisi sadar, bukan mimpi, langsung berhadap-hadapan dan mendapatkan amalan dan janji garansi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi para aulia ya yang masuk pada ranking kutbaniyah, jadi para wali kutub. Apa wali kutub itu tandanya? Yaqdhatan wa musyafahatan ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka yaqdhah dengan Rasulullah. Contohnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Beliau setelah futuh ya, pada suatu hari duduk di masjid di Irak ya, di Baghdad. Kemudian pada saat itu beliau melihat yaqdhah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana orang-orang berkumpul minta beliau itu ceramah kepada mereka, memberikan arahan. Tapi Syekh Abdul Qadir tidak berani karena belum diperintah. Ini para aulia tidak berbuat kecuali dapat perintah. Kalau kita, kalau perlu yang lain disabet dulu biar kita dapat bagian terdepan. Ada apa tidak? Difitnah yang lain agar supaya hilang harga dirinya di mata orang. Itu. Tapi para aulia selalu menyendiri, tidak mau berbuat kecuali atas perintah Nabi. Kenapa kok manjur sampai ke Indonesia tarekatnya? Karena perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah diperintah oleh Rasulullah, ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah. Kata Nabi, Syekh Abdul Qadir, saya orang kampung, masa mungkin berhadapan dengan orang Baghdad yang fasih? Saya orang kampung, kata Syekh Abdul Qadir. Ud'u ila rabbika, kamu harus menyeru untuk Tuhan kamu. Kemudian setelah 3 kali menyatakan begitu, buka mulut kamu, diludahi sama Rasulullah 7 kali. Gaib Rasulullah. Kemudian masyarakat sudah kumpul tambah banyak di depan beliau, tambah tidak pede, tambah gemeteran. Datang datuknya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, maka juga kemudian memberi ludah ya, suruh buka mulutnya, diludahi 6 kali. Kenapa tidak digenepin 7 kali? Taduman ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu. Jadi untuk yaqdhah terutama tidak ada ceritanya pas bareng-bareng. Dan ini saya diberitahu oleh orang yang yaqdhah semua, tidak ada ceritanya ngelihat Rasulullah dengan bareng-bareng, tidak ada. Kenapa? Tidak akan mampu. Seperti orang melihat matahari, bisa tidak ngelihat bintang siang hari? Itulah cahaya Rasulullah lebih terang dari matahari, sehingga kalau orang sudah ketemu Rasulullah, apalagi dalam yaqdhah, tidak mampu melihat siapapun di sekitarnya. Itu. Jadi kalau ada orang cerita ketemu Rasulullah, ngelihat Rasulullah bareng ini bodoh. Ya, tandanya salah. Bahkan ada datang ke rumah saya di Jakarta, cerita ngelihat ketika ada maulid ngelihat Rasulullah bareng ini, saya ketawa aja. Itu karena semua para aulia yang yaqdhah, ya alhamdulillah saya banyak mendapatkan cerita dari mereka, rata-rata ketika dengan Rasulullah tidak mampu melihat yang lain walaupun Rasulullah bersama yang lain. Seperti matahari juga dengan bintang-bintang, tapi tidak ada yang mampu melihat matahari dan bintang terlihat juga. Jadi kalau ini aja sudah standarnya, yang lain tidak usah, tapi tidak usah bertengkar kalau ada orang ngaku begitu. Itu. Tapi di antaranya, dan saya mendengar langsung dari orang yang yaqdhah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ciri-cirinya. Para ikhwan rahimakumullah, sampai di mana tadi? Busra. Ya, mendapatkan bisyarah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi dengan siapa kita berkumpul?
Sehingga dalam riwayat di mana Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, beliau yaqdah dengan Rasulullah sebanyak 69 kali selama hidupnya. Apakah ada yang lebih banyak dari itu? Ada. Termasuk diantaranya yang menulis tafsir Jalalain, Syekh Jalaluddin As-Suyuti Al-Hafidh. Beliau dalam satu kurun waktu dimintai untuk memberi pembelaan di pengadilan. Beliau menolak karena takut terhijab dari Rasulullah, karena beliau mentasfih hadis-hadis yang dianggap palsu, hadis-hadis yang dhaifkan ditasfih oleh Imam Suyuti. Takut terhijab dari Rasulullah, dan dia menyatakan pada saat itu 70 kali yaqdah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara orang yang tidak pernah putus pandangannya dari Rasulullah adalah Syekh Abdul Hasan Asy-Syadzili, yang bahkan nerima hizib Al-Bahar, hizib Nasr, huruf per huruf langsung dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada juga Al-Mursi, Abul Abbas Al-Mursi, sejak 30 tahun tidak pernah terhijab pandangannya dari Rasulullah, dan dia menyatakan andaikan sekejap saja terhijab dari Rasulullah, saya tidak menghitung diri saya sebagai orang beriman. Itu Abul Abbas Al-Mursi, 30 tahun tidak pernah terhijab dari Rasulullah. Ditanya, kenapa kamu bisa seperti ini? Saya di samping menghatamkan Quran, tiap hari juga saya selalu berselawat kepada Rasulullah. Berapa selawatmu? Sedikit, hanya 30.000. Antum berapa? Kita berapa? Itu pingin mimpi, tidak pernah baca selawat, ya, mimpi aja untung sudah. Ya, kalau ingin yang seperti itu selawatnya. Ya, termasuk guru kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau sejak Fathul Akbar tahun 1196 Hijriah sampai wafatnya 1230 Hijriah tidak pernah terhijab dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan thariqah yang diamalkan seluruhnya, sirat wiridnya, syarat-syaratnya, adabnya, seluruhnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan bukan hanya beliau, murid-muridnya, di antara salah satu muridnya dan juga khalifahnya Sidi Ali At-Tamasini, ya, yang juga diberi tugas ngasuh Syed Muhammad Al-Habib dan Syed Muhammad Al-Kabir, putra Syed Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an. Beliau menyatakan, aku tidak berani membuka mata sebelum diperintah oleh Rasulullah. Tidur mau bangun tidak berani buka matanya sebelum dibangunin Rasulullah. Kalau kita sudah buka mata dengar adzan, apalagi yang dilanjutkan? Tidur lagi kadang. Tapi beliau seluruh gerak-geriknya, bahkan kedipan matanya, selalu berada dalam aturan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau mencapai martabat qutbaniyah. Muridnya Syed Ahmad Abdallawi juga kayak gitu. Wali besar, ulama besar, ya, yang diberi karomah yang sangat besar. Dia tidak berkata kecuali diperintah oleh Rasulullah. Itu. Khalifah Tijani yaitu Sayyidi Ahmad As-Sukairit Al-Ansari, ya, juga seperti itu. Ditanya berapa selawat fatihnya? Sehari 100.000. Hatam Qurannya 10 kali. Hatam Quran 10 kali plus selawat 100. Ya, kalau kita mikir, ya pecah kepala kita. Karena ini urusan karomah, tidak usah dibahas dengan fikih, tidak nyambung. Itu. Kemudian Syed Idris bin Muhammad Al-Abid Al-Husaini Al-Iraqi, muridnya beliau. Itu
Beliau dikenal dengan Imam Suyuti abad 20 karena ya para alim tingkat internasional menyaksikan kealimannya, cuma karomahnya di bawah gurunya. Hatam 5 kali, selawatnya 50.000. Syed Idris Al-Iraqi. Tulisan bukunya, karena dia guru besar di Qarawiyyin, fakultas terbaik tertua di dunia, ya beliau adalah salah satu guru besarnya. Ya, ketika wafat lebih dari 200 judul dari berbagai disiplin ilmu. Bahkan tulisan tentang ilmu kimia, beliau nulis juga buku tentang ilmu kimia. Itu. Bahkan ya kimia huruf yang selanjutnya oleh para orang ahli dijadikan jimat itu, ya beliau adalah orangnya, karena beliau adalah Asy-Syaikh Al-Harfiyah. Jadi guru itu ada guru taklim, kayak saya guru taklim. Gurunya hati namanya guru tarbiyah. Di atasnya itu guru tarkiyah. Kalau guru tarbiyah bisa ngantar murid sampai jadi wali. Wali apa? Tidak tahu. Intinya guru tarbiyah ini bisa mimpin murid, membimbing murid sampai jadi wali. Kalau guru tarkiyah tahu sampai dengan kedudukannya. Makanya ketika Syekh Ahmad At-Tijani radhiyallahu an menemui para aulia, ya, dari para aulia ini ketahuan dari pembicaraannya. Ada para aulia yang hanya memberikan ilmu asrar. Ya, tidak memberitahu yang lain, cuma memberitahu kalau beliau adalah orang yang akan mencapai martabat tinggi. Tapi ada di antara para aulia yang mengatakan la budda an tudrika maqam asy-Syadili. Ya. Jadi pasti kamu suatu saat akan mendapatkan martabat setara dengan Abul Hasan Asy-Syadili. Lah, orang yang tahu dengan martabat murid yang akan jadi apa, inilah disebut guru tarkiyah, murakki. Ya. Kalau guru tarbiyah namanya murabbi. Kalau guru taklim namanya muallim. Ada juga orang yang sudah murakki ditambah lagi karena kemampuannya tahu dengan rahasia huruf. Sehingga para aulia yang model begini, ada orang baca Quran tahu itu ayat Quran. Ada orang baca hadis tahu itu hadis. Bahkan ada orang-orangnya buta tahu dengan apa yang keluar dari lisan setiap orang yang membaca. Oh, tahu ini asal sahabat, ini kaul ulama, tahu semuanya. Kenapa? Karena sudah dibuka oleh Allah rahasia huruf. Dan dari mereka itulah permainan, ya, jadi permainan kelas tinggi. Jadi sampai dengan Ismul A'zam. Dari mana asalnya? Mereka yang diberi oleh Allah. Jadi bukan tahu sendiri, Allah memberi rahasia kepada beliau bahwa Ismul A'zam itu keluar dari huruf-huruf nuraniyah dalam Al-Quran, yaitu alif lam mim, ha mim ain shin qaf dan seterusnya. Itu dikumpulin, kemudian ada caranya. Cuma kalau ingin tahu yang begini harus bawa ayam cemani dulu ini. Ya. Ada yang mau dikasih tahu. Ya. Jadi nanti terkumpul satu huruf yang disitulah terbit Ismul A'zam. Nama Allah yang sangat dirahasiakan. Alladzi idza du'iya bihi ajab wa idza su'ila bihi a'ta. Itulah Ismul A'zam yang mana masing-masing aulia berbeda yang diberi oleh Allah. Makanya kalau kita baca di kitab-kitab tasawuf, ada yang mengatakan Ya Hayyu Qayyum, ada yang mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, ada yang mengatakan begini begitu dan sebagainya. Kenapa? Karena itulah yang terjangkau oleh mereka. Adapun Ismul A'zam yang khusus untuk Rasulullah itu tidak pernah diberikan kepada yang lain, hanya dipakai sendiri oleh beliau. Jadi ada Ismul A'zam untuk kalangan para nabi, ada yang khusus untuk Rasulullah, untuk khatmul aulia, ada untuk para aulia dan lain sebagainya. Beda-beda. Oleh karena itu
kalau ada orang sok tahu ngasih Ismul A'zam itu bohong. Karena tidak ada ceritanya Ismul A'zam diberikan kemudian diberitahu ke orang. Yang ada di kitab-kitab tasawuf isyarah-isyarahnya. Jadi kalau diberikan hanya untuk orang tertentu yang memungkinkan. Jadi para ikhwan rahimakumullah, jadi ajrul hilqah, pahalanya kita berkumpul. Ya. Kalau kita berkumpul dengan aulia maka mendapatkan pahala wali. Kalau kita berkumpul dengan ulama yang tidak punya martabat kewalian hanya mendapatkan pahala martabatnya ulama. Kalau tidak mau kumpul ya tergantung ibadahnya sendiri. Sampai di mana? Sudah makbul atau tidak? Ini. Kemudian para ikhwan rahimakumullah, jadi ajrul hilqah. Ada lagi di atasnya ajrul martabah. Pahalanya martabat. Jadi orang awam dengan ulama beda pahalanya. Ulama dengan wali beda pahalanya. Wali yang umum dengan wali yang khas beda pahalanya. Masing-masing aulia mempunyai nama sesuai dengan martabat beliau. Ada yang wali kutub satu di dunia, ada kutbul balad, banyak di berbagai negara ada wali kutubnya. Sehingga tidak usah menolak kalau ada orang, oh ini wali kutub, insya Allah benar karena di setiap negara ada wali kutubnya. Kemudian juga ada wali al-autad, jumlahnya hanya 4 orang, masing-masing sudut mata angin tempatnya. Ada al-imamaini, ajudannya wali kutub. Al-Qutbaniyatul Uzma punya ajudan 2 orang, al-imamaini. Satu menghadap ke hadrah, tidak pernah menghadap ke bawah. Satu menghadap ke bawah ke masyarakat. Ya. Jadi al-imamain. Ya, ada macam-macam banyaknya kalau kita baca di kitab Jami' Karamatil Aulia. Para ikhwan rahimakumullah, kenapa kita kok harus berthariqah? Kenapa kita kok harus ikut aulia? Ya, kita sudah bisa melihat ibadah kita sampai di mana. Apa sudah benar? Kalau sudah benar apa sudah khusyuk? Kalau sudah khusyuk apakah sudah ikhlas? Sampai ini aja sudah berat. Karena untuk capai ikhlas itu Masya Allah. Jadi setelah kita ini lepas dari berhala zahir, tidak nyembah Borobudur, tidak nyembah Prambanan, tidak nyembah candi-candi yang ada, tidak nyembah patung, tapi kita ini tanpa terasa ibadah yang jadi tujuan ibadahnya adalah nafsu. Sehingga tanpa terasa kalau ada orang punya cita-cita ingin jadi pemimpin, banyak yang tadinya tidak sholat langsung sholat karena ingin dipilih jadi pemimpin. Tidak pernah sholat Jumat bahkan bisa langsung jadi imam Jumat. Karena apa? Ingin dipilih jadi pemimpin. Kira-kira sholat yang demikian ikhlas atau tidak? Tadinya pelit langsung loman bagi-bagi duit. Padahal aslinya pelit. Kenapa bagi-bagi duit? Karena jangan lupa 2004 pilih saya. Nah ini ada pesan sponsornya. Ya kalau kayak gitu ya tidak diterima oleh Allah. Sehingga nanti di akhirat kalau minta pahala dijawab oleh Allah, kan sudah jadi pemimpin kamu, sudah kepilih. Nah, itu sudah pahalanya. Wa ma lahu fil akhirati min nasib, di akhirat tidak dapat apa-apa. Jadi ini hawa. Jadi kecenderungan untuk dengan ibadahnya agar supaya terpilih jadi pemimpin itu adalah dorongan hawanya, hawa. Dan Rasulullah SAW ketika disuruh berhenti berdakwah, kemudian Rasul ditawari kepemimpinan, mau tak jadikan pemimpin tertinggi di Arab. Kalau kamu pingin istri, tak cariin orang-orang tercantik di Arab. Kalau kamu ingin kaya, tak kumpulin harta untukmu. Ini ditawari Rasulullah, asalkan berhenti dakwah. Ditolak sama Rasulullah. Apa? Kata mereka, gila itu Muhammad. Kata orangku,
Quraisy. Rasulullah diam, tapi Allah yang jawab. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi tawaran kepemimpinan inilah ya, dan juga jabatan itu dalam tasawuf dikenal dengan hawa, bagian dari nafsu. Kemudian nafsu bagaimana? Ya ingin mengumpulkan harta. Makanya baca selawat berapa? Apa? Biar lunas hutangnya. Ada apa tidak? Loh, kok ketawa? Ada apa tidak? Jadi ada orang ibadah siang malam puasa baca selawat ingin lunas hutang. Kalau saya itu hutangnya lunas di akhirat tidak dapat apa-apa. Apakah ikhlas? Ya tidak. Kenapa? Bukan karena Allah, karena hutang. Betul apa tidak? Salat tahajud. Kenapa kok salat tahajud? Biar naik pangkat. Umum apa tidak? Itu. Kan memang ayatnya wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmuda. Mendapatkan pangkat yang terpuji baik agama maupun di pemerintahan. Itu. Sehingga banyak orang karena ingin terpilih, karena ingin jadi ini, siang malam salat tahajud, pagi salat mutlak, salat duha dan lain sebagainya. Kalau itu tujuan ibadahnya, berarti tidak ikhlas, tidak kepada Allah. Itu. Kemudian, jadi berikutnya ada juga orang yang beribadah karena ingin mendapatkan lawan jenis. Yang perempuan berpuasa sampai puasa macam-macam, yang laki juga lebih hebat lagi. Ya, mutih sampai ada apa enggak? Puasa mutih, puasa begini sampai tidak tidur berhari-hari, ada apa tidak? Ada. Ya. Ya tidak usah tunjuk-tunjuk orang, jangan-jangan yang nunjuk ini ya. Ya. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, kalau ibadahnya hanya untuk mendapatkan lawan jenis, maka itulah kita tanpa terasa ibadah yang dituju adalah syahwatnya. Makanya kata Sayyidina radhiyallahu an, jadi nafsu ini terbagi dari 3. Hawa, nafsu, syahwat. Jadi coba ditanya, kenapa kamu tidak makan? Lagi tidak mood, tidak nafsu makan. Jadi untuk barang material. Itu. Tapi kalau jabatan itu hawa. Kalau syahwat ini kecenderungan untuk menikmati lawan jenis. Kenapa ada kawin-kawin? Lemah? Ada enggak yang bilang lemah hawa? Ada enggak yang bilang lemah nafsu? Tidak ada. Ya, jadi kalau tidak mau kawin disebut lemah syahwat. Cuma tidak sadar, kemarin bilang tidak sadar kalau itu. Ya. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, banyak orang ibadahnya hanya ingin mendapatkan apa yang diinginkan nafsunya. Setelah lepas dari ini, banyak orang yang ibadah karena ingin mendapatkan apa yang diinginkan oleh hatinya. Jadi ini berhala kolbu. Apa berhala kolbu? Yaitu pahala, as-sawab atau ajru. Sehingga kalau ada amalan pahalanya sekian, langsung tertarik ingin mengamalkan. Apa tujuannya pahala? Apakah pahala itu Allah? Ketika semata-mata ingin mengumpulkan pahala, berarti belum karena Allah. Oleh karena itu, karena inilah orang dalam ibadahnya terbagi macam-macam. Ada yang ibadahnya kayak pedagang. Bagaimana pedagang? Kalau lagi mahal, ya barangnya mahal, berduyun-duyun berjualan. Setelah kayak lombok, setelah lombok harganya jatuh, tidak dipanen, ditinggal di sawah, bahkan ada yang dipanen tapi ditabur di tengah jalanan. Ya pedagang kayak gitu. Ada orang ibadah yang dikejar pahala. Makanya kalau Ramadan, semangat. Selesai Ramadan langsung letoy. Lailatul Qadar semalam tidak tidur. Setelah bukan Lailatul Qadar ngantuk terus semalaman.
Lah kenapa? Dia beribadah belum karena Allah tapi karena Lailatul Qadar. Kalau seperti itu belum ikhlas. Kenapa? Di hatinya ada selain Allah. Apa? Pahala. Jadi orang yang beribadah seperti itu ibadahnya sama dengan pedagang atau pegawai ajirisu katanya Hikam. Jadi karena bayaran. Jadi orang yang hanya bekerja ingin hanya dapat bayaran, ya kerjanya pas-pasan. Kemudian ada orang yang sudah masuk ke hamba. Apa hamba? Budak. Yang namanya budak tidak berpikir gaji, tidak berpikir apapun. Kenapa? Budak adalah orang yang tidak merdeka. Ya, orang yang ingin maju menjadi pegawainya Allah Subhanahu wa taala, ingin jadi aulianya, bercita-cita ke sana, maka buanglah pahala dan sebagainya. Maka jadilah hamba. Hamba tidak mikir pahala, siang malam ibadah karena Allah. Makanya kalau sudah seperti ini tawadhu benar, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diangkat. Apa martabatnya Rasulullah ketika mau Mi'raj? Subhanalladzi asra bi abdihi. Abdun. Apa? Hamba. Dan Rasulullah dalam ibadah tidak pernah mikir pahala lagi. Kenapa? Lillah. Billah fillah ilallah. Karena seperti itu dipercaya orang yang tidak minta jabatan, orang yang bekerja dengan penuh ketulusan laksana seorang hamba, maka itulah yang pantas dipercaya. Maka diberi kehormatan oleh Allah, diberi Isra, diperlihatkan kebesaran Allah. Kemudian dikasih Mi'raj untuk menerima perintah khusus dari Allah Subhanahu wa taala, ditinggikan. Jadi kalau Anda selama masih berpikir ingin mendapatkan ini itu dalam ibadahnya, dan itu bukan ibadahnya, belum masuk kategori ibadah thariqah. Jadi ibadahnya orang berthariqah sudah tidak mikir pahala. Kenapa? Sudah terlalu banyak kalau dibahas tentang pahala. Cuma yang heran banyak orang sudah berthariqah, cuma karakternya lebih parah daripada bukan orang thariqah. Itu apa? Ya di samping kalau ada yang ngasih amalan menjanjikan ini langsung kobil tuh. Saya lihat di Facebook, waduh langsung kobil tuhnya banyak. Apalagi janjinya lunas hutang, kebun seablak-ablak, ya, kan gitu kan? Ya kalau kayak gitu berarti dia bukan orang thariqah, dia masih kelasnya orang yang mencari pahala. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi sudah di atasnya ini berhala hati, ingin pahala, ingin masuk surga, takut neraka. Apakah sudah ikhlas? Entar dulu. Ada yang lebih halus lagi. Berhala apa? Berhalanya ruh. Nah ini kelas orang-orang khusus. Berhala ruh diantaranya adalah muraqabah wal irfan, ingin makrifah kepada Allah. Coba baca asma agar dibuka hijab sehingga makrifah kepada Allah. Kalau itu tujuannya bukan karena Allah, jadi belum ikhlas. Bisa jadi dibuka oleh Allah hatinya sehingga punya kasyaf. Karena ambisi punya kasyaf, orang yang ambisi biasanya punya kecenderungan untuk pamer. Betul apa tidak? Sehingga dibuka sedikit kasafnya sudah pamer kasaf kemana-mana. Ini bukan ada ikhwan yang kayak begitu, itu ada. Orang langsung, oh sampean ini begini, sampean ini begini. Wah ini. Sampai samarai. Karena apa? Sebenarnya kasyaf itu bagi ahli ibadah racun, belai, ujian paling berat. Sehingga kalau tidak kuat orang diberi kasyaf oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak aman dan tidak nyaman hidupnya. Coba ingin tahu buktinya? Rasulullah ma'rifahnya sempurna, kamalul ma'rifah ilal. Bukan hanya tentang kehidupan,
tentang ketuhanan beliau adalah orang yang paling ma'rifah. Tahu apa yang ada di Lauhil Mahfuz. Dan ketika pena kolab menulis di Lauhil Mahfuz, telinga beliau mendengar goretan pena itu. Saking hebatnya ma'rifahnya Rasulullah. Apakah enak? Sebenarnya tidak enak. Kenapa? Tahu kalau Sayyidina Al-Hasan akan wafat diracun oleh sahabatnya. Kalau Anda punya cucu nanti akan mati dan tahu akan dibunuh oleh teman, kira-kira diapakan teman itu? Hah? Kalau dibunuh duluan berarti membunuh orang tidak salah. Tidak dibunuh nanti akan membunuh. Gimana? Enak apa enggak hidup sampean? Itu makanya tidak usah minta sesuatu yang tidak kita mampu. Ibadah lillah, sehingga dengan itulah Allah Maha tahu yang terbaik untuk kita. Ini para ikhwan rahimakumullah. Kemudian ada lagi ya, untuk sampai kepada ikhlas itu apa? Berhala, namanya berhala asror. Ya. Berhala asror. Apa? Ya, senang kalau punya kehebatan, kemampuan supranatural. Batu diperas langsung jadi pasir, dibacok tidak mempan. Apa? Kulit besi urat tembaga. Hebat atau tidak? Lah, ada ibadah siang malam berpuasa hanya untuk dapat ini. Kalau begini ya belum ikhlas ibadahnya. Terus bagaimana? Ya, ibadahnya para nabi dan para aulia adalah ibadah lillah. Adapun kelebihan-kelebihan yang diberikan termasuk karomah itu ujian kepada ahli ibadah, yang mana jika tidak mengerti maka akan terjerumus karena kelebihan-kelebihan tersebut. Oleh karena itu ayo kita perbaharui niat kita dalam beribadah kepada Allah agar supaya mencapai lillah. Jadi untuk ini, baru kalau sudah lillah qabul indallah. Ya, kalau sudah qabul indallah maka qabul indanas dengan sendirinya. Kalau hanya untuk agar terlihat oleh manusia, agar dapat aleman dari manusia, berarti selama itu belum ikhlas ibadah kita. Dan ibadah thariqah adalah ibadah yang ikhlas, dan itulah yang makbul indallah. Terus bagaimana Kiai? Kan kita belum ikhlas, ini kenyataannya. Betul apa tidak? Nah, ini pentingnya kita berthariqah sehingga mendapatkan ajrul hilqah tadi. Bagaimana caranya ajrul hilqah itu kita dapatkan? Kita berkumpul setelah baca wirid lazim. Selesai tadi kita membaca wadhifah. Setelah selesai kita baca wadhifah, dikomando oleh imam. Hadihi hadiyatum minna ilaika ya Rasulullah. Faqbalha bifadlika wa karamika ya sayyidana ya Rasulullah. Dan hadiahnya ini juga ada yang ditambahi lebih bagusnya. Hadiyatum minni ilaika ya Rasulullah niyabatan an Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu. Ini Rasulullah, ibadah saya dari A sampai Z tadi saya hadiahkan seluruhnya pada jenengan. Saya hanya membacakan Syekh Tijani radhiyallahu. Jadi Anda tidak merasa ibadah sendiri, mewakili Syekh, menjadikan lisan kita beristighfar, bersolawat, baca la ilaha illallah, hanya melaksanakan pesanan dari Syekh radhiyallahu an. Laksana kuli pabrik. Tahu orang pabrik? Sudah ada cetakannya. Tidak bisa bikin model yang lain. Dibikin sesuai dengan cetakan. Dibikin dengan sesuai aturan mutu perusahaan. Begitu selesai dikasih merek dirinya atau nama perusahaan. Nah, setelah selesai dikasih nama perusahaan. Setelah selesai nama perusahaan dikemas, diajukan ke perusahaan. Qabul apa tidak? Qabul. Dapat gaji apa tidak? Dapat gaji. Tapi kalau Anda kerja di perusahaan ngerjakan yang lain, dapat gaji atau tidak?
ya tidak dapat gaji, malah dikeluarkan. Demikian juga dalam thariqah, jangan ngerjakan wirid lain bukan thariqahnya. Takut nanti kayak pegawai perusahaan karena ngerjakan punya perusahaan lain dikeluarkan oleh perusahaan. Seperti itulah thariqah. Jadi kita beribadah bukan tidak pernah mengandalkan kebaikan kita, tidak mengandalkan ibadah kita, yang kita andalkan hanya satu, yaitu kebaikan guru kita Sayyidi Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu an, yang sudah makbul indallah, makbul inda Rasulillah. Kita mewakili beliau membaca wirid, kemudian dihadiahkan seluruhnya kepada Rasulullah, dan terserah Rasulullah. Ya karena sudah mereknya sudah jelas, maka oleh Rasulullah diajukan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala. Jadi makbulnya bukan karena kita khusyuk, bukan karena bacaan kita bagus. Kenapa? Yang nganter adalah orang yang makbul indallah dan Rasulullah. Diantarkan oleh Sayyidi Syekh Tijani radhiyallahu anhu Rasulullah. Karena saya yang nganter, Rasulullah nerima. Setelah diterima oleh Rasulullah, diantarkan ke hadrat Allah Subhanahu wa taala, makbul indallah. Disinilah keutamaan kita mengamalkan wirid thariqah. Kalau kita mengamalkan wirid karpnya sendiri, ya harus menata diri kita dengan syarat-syaratan. Harus ikhlas, harus benar syaratnya, rukunnya harus pas, bacaan dan gerakannya harus benar. Setelah itu hatinya harus benar, baru makbul. Lah, sementara kenyataannya kita sudah berthariqah aja belum sampai ke situ. Oleh karena itu, disinilah para hadirin letak pentingnya kita berthariqah, di mana Islam ini seluruhnya berkembang menjadi 360 thariqah. Dalam satu riwayat hadis Rasulullah menyatakan, kana syariati ala 360 wa sittina thariqatan. Jadi Islam ini berkembang menjadi 360 metode taqarrub kepada Allah. Jadi thariqah itu ya seperti qiraati thariqah, cara belajar Quran. Ada iqra, ada apalagi macamnya sekarang tambah yang lain-lain. Jadi metode taqarrub kepada Allah. Kemudian dari metode taqarrub kepada Allah yang punya sanad sehingga disebut mu'tabarah itu 360. Yang masuk ke Indonesia 44. Yang banyak diamalkan oleh orang tua dan para kiai zaman dulu adalah Qadiriyah, Naksabandiyah, Syadiliyah, Rifa'iyah, kemudian Khalwatiyah, kemudian Satariyah, dan yang terakhir masuk ke Indonesia masuk 1920-an dari para ulama yang mondok di Mekah dulu, yaitu Thariqah At-Tijaniyah, yang memang masih baru. Jadi baru muncul pada abad ke-12 Hijriah, yaitu pada tahun pertama 1196 Hijriah. Lengkapnya 1200 Hijriah. Itulah para ikhwan. Jadi kita dengan thariqah-thariqah yang lain kita wajib menghormati, tapi tidak wajib mengikuti. Menghormat, tidak boleh menghinakan, tidak boleh merendahkan. Seluruh thariqah adalah thariqatul auliya, thariqahnya para kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menghina salah satunya, maka kita akan dihinakan oleh Allah, bahkan diperangi oleh Allah, karena para aulia adalah bendera agama Allah. Sehingga Allah menyatakan dalam hadits qudsi kepada Rasulullah SAW yang menyatakan, man adali waliyan faqad adzantuhu bil harbi. Orang yang menyakiti hati waliku, maka aku umumkan perang dengan mereka. Jadi orang yang diperangi oleh Allah, pertama rusak ekonominya, atau diberi ekonomi yang pesat. Cuma karena ekonominya yang pesat itulah dia tambah sombong dan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, puncaknya mencapai kecelakaan dunia akhirat. Jadi yang kayak gini, kayak Namrud, kayak Fir'aun, itu diberi harta yang melimpah dan kerajaan yang kuat, tapi akhirnya jeblok. Itu.
Ada yang dirusak ya oleh Allah, tidak diberi hidayah sehingga anak keturunannya akhlaknya rusak. Itu orang yang diperangi oleh Allah. Puncaknya diperangi oleh Allah dan paling menakutkan adalah tercabutnya iman. Jadi menyakiti para aulia, menghina salah satu thariqah yang muktabar itu tidak boleh. Ikhwan Tijani tidak boleh menghina yang lain. Wajib menghormat tapi tidak harus ikut-ikutan. Jadi jelas ya. Jadi antara menghormat dengan ikut ini beda. Jadi ada thariqah lain tawajuh beribadah, kita tidak boleh ganggu. Bahkan kalau ada orang rame-rame kita bubarkan keramaian sehingga mereka tenang tawajuh kepada Allah SWT. Ini caranya menghormat. Jadi, tapi kalau ikut ibadah batal. Jadi tidak boleh kita ikut-ikutan thariqah lain. Ya contohnya ada tentara angkatan darat. Kalau baris ketika upacara kumpul angkatan darat dengan angkatan darat, ya, angkatan laut dengan angkatan laut, sama-sama TNI. Angkatan udara dengan angkatan udara, di mana masing-masing sudah ada komandannya dan masing-masing harus berbaris di belakang komandan, tidak boleh ikut yang lain. Demikian juga thariqah sudah ada komandannya masing-masing. Dan kita tidak perlu niru yang lain, tapi juga tidak boleh menirukan yang lain dengan nada merendahkan yang lain. Jadi demikian para ikhwan. Jadi pentingnya kita berthariqah tidak lain agar supaya kita mendapatkan predikat makbul indallah. Karena kalau tanpa itu sulit untuk mendapatkannya dengan cara ibadah sendiri sesuai ilmu dan kemampuan kita. Demikian semoga ini menjadi ilmu yang manfaat untuk kita semua, bisa kita amalkan dan bisa kita terapkan pada diri kita dan keluarga kita dan masyarakat kita. Kalau ada yang benar dari Allah dan rahmat untuk kita, kalau ada yang kurang bahkan salah, Al-Fakir hanyalah seorang hamba yang memang manusia sempurna. Tanda kesempurnaannya adalah ketika punya kesalahan dalam perilakunya. Semoga Allah mengampuni jika ada yang salah. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.